Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, salat maghrib tadi dengan listrik yang mati mengingatkan kita nikmat listrik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan listrik, kita terasa panas. Sebagian kita ada yang bercucuran keringat. Kemudian imam mungkin di belakang nggak kedengaran, ya, dan di belakang gelap. Oleh karena itu, pelajaran tadi mengingatkan kita akan nikmat listrik yang wajib kita syukuri, karena Allah Ta'ala menginginkan dari semua kenikmatan termasuk nikmat listrik untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Sungguh aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Nikmat apapun yang Allah berikan pada kita, wajib kita syukuri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan semua nikmat yang Allah berikan pada kita wajib kita syukuri. Dengan mensyukuri nikmat, yang pertama, nikmat itu dijaga oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tambah nikmat itu untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwan yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Kita pahami fikihnya dan kita ambil faedah-faedahnya yang dijelaskan oleh ulama besar, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan kita harapkan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala pada kita, sekaligus Allah angkat derajat kita semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadis yang kita baca dalam pertemuan yang lalu
adalah hadis dari Abdullah bin Amr dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan aku sebuah doa yang aku baca di salatku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qul," ucapkanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafuru ar-rahim." Pada kesempatan ini kita bahas faedah yang kelima. Faedah yang kelima. Pada pertemuan yang lalu kita bahas faedah yang keempat, bahwa doa ini disyariatkan baik di salat wajib, begitu juga di salat sunnah. Kemudian apakah doa dalam salat didahului dengan salawat dan pujian-pujian kepada Allah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena ketika kita masuk salat kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, Al-Fatihah dan seterusnya. Jadi ketika kita berdoa, langsung kita sampaikan doa kita, keinginan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, at-tawassulu ila Allah taala bi dzikri halid da'i. Bertawassul kepada Allah taala dengan menyebutkan keadaan orang yang berdoa. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan keadaan atau kondisi orang yang berdoa. Dan tawasul dengan ini tentunya ikhwan yang Allah muliakan, agar Allah mengabulkan doa. Ya. Ini diambil dari sabda beliau, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Allah atau Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq, dan tentunya pelajaran ini bukan khusus untuk beliau. Pelajaran ini juga ditujukan untuk umat beliau, dan pelajaran ini sangat penting. Di antara dikabulkannya doa oleh Allah adalah bertawasul dengan menyebutkan kondisi orang yang berdoa. Ya, di sini disebutkan, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya, dan saya berkata di sini, fa idza dzakara ad-da'i halahu allati tujibu al-'atfa 'alaihi war-ra'fa bihi kana dzalika min babit tawassul. Apabila seorang yang berdoa menyebutkan keadaannya, apabila seseorang yang berdoa menyebutkan keadaannya kepada Allah, di mana keadaan ini ya membuat Allah sayang, kasihan, ini merupakan bentuk tawasul. Ini merupakan bentuk tawasul. Di antara dalilnya adalah doanya Nabi Musa yang Allah abadikan di surat Al-Qasas ayat 24, ya, di mana Nabi Musa berdoa, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku fakir, membutuhkan, ya, terhadap apa yang kau turunkan kepadaku dari kebaikan. Aku sangat membutuhkan, aku sangat fakir.
Ini tawassul kepada Allah dengan menyebutkan keadaan diri. Oleh karena itu, ketika seseorang menyebutkan hal ini, keadaan dirinya kepada Allah, ini bentuk tawassul. Contoh misal, Allahumma inni faqirun fa'aghnini. Ya Allah, aku ini fakir, berikanlah kekayaan, kecukupan kepadaku. Kita sebutkan keadaan kita, kondisi kita, kita adukan kondisi kita kepada Allah. Dan ini bagian daripada tawassul. Misal kita ini suka lupa, kita sebutkan, ya Allah, hambamu ini pelupa, ingatkan aku. Ya. Misal kita ini bodoh, ya Allah, hamba ini jahil, bodoh, gak paham agama, belum dapat ilmu, ya Allah, ajarkan ilmu agama kepadaku. Ya. Misal kita ini lemah, Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Ya Allah, hamba ini lemah, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba ini. Ya, jadi kita adukan kondisi kita, ini masuk dalam tawassul, bertawassul yang dibolehkan. Ya, dan seperti yang sudah kita bahas, ikhwan yang Allah muliakan, ketika kita bahas hadis tentang seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abi Layla bertemu dengan sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ya, Ka'ab bin Ujrah berkata kepada Abdurrahman bin Abi Layla di hadis sebelum ini. Itu kata Ka'ab bin Ujrah, maukah aku berikan hadiah kepada engkau? Ala uhdi laka hadiah. Dia ceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan dia dan dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Ya. Nah, sekarang bagaimana berselawat kepada engkau? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ka'ab bin Ujrah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketika kita bahas faidah hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan 7 tawassul yang dibolehkan, yang beliau ingat, kata beliau. Ya, yang pertama, tawassul dengan menyebut nama Allah. Ya, tawassul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya, dan berdoalah, minta pada Allah dengan tawassul, dengan cara menyebutkan nama-nama tersebut. Ya, baik secara tafsil atau mujmal, baik secara terperinci atau global, seperti doa Abdullah bin Mas'ud, ya, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ya, ini doa secara umum, aku minta kepada engkau dengan semua nama yang kau miliki. Ini tawassul secara mujmal, global, atau secara terperinci dengan menyebut nama Allah. Seseorang misalkan terjatuh pada dosa, orang tersebut tahu bahwa Allah Maha Pengampun, dia bilang, ya Ghafur ighfirli, ya Ghafur ighfirli. Orang ingin mendapatkan ilmu, dia sebutkan nama Allah Alim, ya Alim alimni, ajarkan aku, dan seterusnya.
Ya. Kemudian tawasul dengan sifat-sifat Allah yang kedua. Tawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan sifat-sifat Allah. Ya, contohnya doa istikharah. Ya. Siapa yang ingat doa istikharah? Ya. Jadi dia minta dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat di faedah apa namanya? Bab tasyahud. Ya kan? Di bab tasyahud. Nah. Jadi minta dengan sifat Allah ini termasuk tawassul. Ya. Seperti Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku minta Engkau pilihkan aku dengan ilmu-Mu. Ini tawassul. Kemudian yang sering kita baca, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini juga tawassul dengan apa? Sifat Allah. Ya. Dengan rahmat-Mu aku minta tolong, istighatsah. Baik. Dan seterusnya. Kemudian tawasul dengan af'al, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Tawasul dengan perbuatan Allah, di mana Allah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim, dan kita minta kepada Allah agar memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian di antara jenis tawasul juga tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan apa? Amal soleh. Siapa yang tahu, ingat dalilnya? Ya. Tawasul dengan amal soleh. Ya. Rasul menceritakan ada 3 orang yang masuk gua, kemudian tertutup dengan batu besar. Ya, kemudian mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian melainkan minta kepada Allah, berdoa dengan kesolehan amal kalian. Satu bertawasul pada Allah dengan bakti kepada kedua orang tua. Satu bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan zina. Satu minta pada Allah bertawasul dengan menjaga harta orang yang bekerja kepadanya. Subhanallah. Ya. Tawasul dengan amal soleh. Kemudian tawasul dengan iman. Tawasul dengan apa lagi? Iman. Ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ini tawasul dengan iman. Ya. Kemudian tawasul dengan halil abdi, keadaan hamba. Nah ini dia. Tawasul dengan keadaan hamba. Ya. Kemudian tawasul yang ketujuh yang disebutkan dalam pertemuan yang lalu, tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Ini 7 tawasul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita ulang supaya ingat, karena kata ulama, hayatul ilmi bimurajaatihi. Hidupnya ilmu itu dengan diulang. Jangan bosan kalau ilmu itu diulang, karena ini ilmu. Ya. Kalau kita belajar bosenan, nggak akan bakal jadi ulama, tidak akan bakal jadi orang yang berilmu, nggak akan dapat ilmu. Jadi kalau ada orang baca buku, ya, sekali sudah selesai bosen, nggak bakal jadi ulama. Ulama itu kalau dapat faedah diulang,
puluhan kali bahkan ratusan kali. Selain semakin hafal, juga dapat pahala. Ngulang ilmu itu berpahala tidak? Berpahala. Itu cara belajar, diulang-ulang. Ya, makanya orang yang hafal Quran supaya tidak lupa diulang. Orang yang hafal Quran kemudian tidak mau ngulang, lupa. Orang yang baca kitab tidak diulang, dia cuma akan bisa berkata, saya pernah baca kitab itu. Apa manfaatnya saya pernah baca kitab itu? Baca terus sampai lecek, ya, baru bagus. Antum bisa lihat orang-orang yang pinter, ya. Anda pernah ketemu sama orang yang ranking 1, ranking 2 sekolah itu. Kalau mau ujian dia ulang sampai puluhan kali. Kalau mau ujian ulang puluhan kali, diulang-ulang terus. Nah, sampai nempel. Ya. Itu cara mendapatkan ilmu. Mujahid rahimahullahu taala, Al-Imam Mujahid itu belajar Quran di depan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 3 kali. 3 kali. Dari awal sampai akhir. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Istilahnya. Maksudnya dari awal sampai akhir. Dan hebatnya setiap ayatnya yang dibaca berhenti. Kemudian dia tanyakan maknanya. Jadi setiap baca satu ayat berhenti, ditanyakan maknanya, dijelaskan maknanya. Lanjut selesai satu ayat berhenti, jelaskan maknanya. Itu lakukan terus sampai akhir Al-Quran. Dan tidak sekali, kedua kalinya begitu juga, dan ketiga kalinya begitu juga. Jadi nggak ada istilahnya kita bosan dengan ilmu, kita ulang-ulang. Hayatul ilmi bimurajaatihi. Dengan kita ngulang-ulang ilmu, ya, dapat pahala. Sebagian ulama menyamakan mengulang ilmu itu dengan tasbih. Seakan-akan bertasbih ilmu agama, ya. Ini yang harus kita ingat, ya. Dan di sini ada faedah yang besar bahwa boleh berdoa atau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kondisi orang yang berdoa. Menyebutkan kondisi orang yang berdoa. Ini salah satu hal yang dengannya doa diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misal ada di antara antum tidak menikah atau belum menikah. Doa sama Allah, ya Allah, Anda belum menikah. Ada fitnah banyak. Saya khawatir terjatuh pada fitnah. Dan engkau tahu keadaan zaman sekarang, engkau maha tahu. Anda lemah, sebutkan gitu. Saya minta kepada engkau agar engkau berikan aku wanita yang solihah. Itu contoh, ya. Contoh yang lain banyak. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Ya, di pelajarannya di sini sangat besar sekali, ikhwan, bahwa bertawasul dengan menyebutkan keadaan orang yang berdoa. Ya. Faedah yang ke-6. Faedah yang ke-6. An yahtakiral insanu nafsahu fima yaf'aluhu min ta'atin wa ibadatin. Seseorang hendaknya menganggap hina, rendah, kurang dirinya sendiri. Seseorang hendaknya menganggap kurang atau hina atau rendah terhadap dirinya sendiri dari apa yang dilakukannya, dari ketaatan dan ibadah.
dari ketaatan dan ibadah. Ini faedah yang sangat penting ya, kita semua diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung ini, doa yang sangat besar ini, bahwa kita hendaknya menganggap ibadah kita ini enggak ada apa-apanya ya, ketaatan kita ini belum seberapa, supaya tidak ujub, supaya tidak takabur, supaya tidak merasa besar, dan supaya tidak berbangga-bangga dengan ibadah. Kalau ujub, takabur, bangga-bangga, maka hancur ibadah kita. Merasa besar itu harus tidak ada di hati kita, kita hilangkan. Annahu idza kana Abu Bakar Siddiq wajhu dzalik, jadi sisi pendalilannya, apabila Abu Bakar Siddiq allamahu Nabi, diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa kaifa biman huwa dunahu. Seandainya Abu Bakar Siddiq diajarkan oleh Nabi SAW dengan doa Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka bagaimana dengan orang-orang yang derajatnya di bawah Abu Bakar Siddiq, apalagi kita gitu. Kita ini nggak ada apa-apanya. Siapa kita ya? Amalan sedikit, ilmu sedikit, derajat rendah. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. Hendaknya seseorang menganggap rendah, hina, kurang terhadap dirinya sendiri dalam masalah ketaatan dan ibadah ya. Jadi sebanyak-banyak ibadah kita itu belum ada apa-apanya, apalagi kalau misalkan sehari sejuz aja tidak selesai baca Quran, maka nggak boleh sombong ya. Apalagi kalau kita belum sedekah tiap hari, bahkan sedekahnya kurang atau kurang ikhlas, kurang dari hartanya sedikit maksudnya, atau tidak ikhlas. Sahabat itu subhanallah ya, Utsman bin Affan ketika ada perang, beliau keluarkan hartanya, kalau dihitung sekarang itu miliaran dia keluarkan, miliaran untuk perang, satu perang ya, dan seterusnya. Jadi Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq yang kita tahu kedudukannya setelah Nabi dan Rasul, yang beliau hijrah dari Mekah ke Madinah menemani Rasulullah SAW, yang peristiwanya dicatat sama Allah di surat At-Taubah, yang sudah dijamin oleh Allah lewat lisan Rasulullah SAW masuk. Nah, ada seseorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah itu berkata, adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka itu khawatir
kemunafikan ada pada diri mereka. Tidak ada satupun, kata beliau, dari mereka yang berkata bahwa imannya seperti imannya Jibril dan Mikail. Subhanallah. Makanya kata Hasan Basri, orang yang khawatir pada dirinya kemunafikan itu orang mukmin. Ya, orang mukmin itu merasa dirinya munafik atau tidak, ya, seperti itu. Tapi orang yang munafik merasa aman. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai memegang bajunya Hudzaifah. Ya, unshiduka billah hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al munafikin. Apakah Rasul menyebut aku bersama nama-nama orang munafik kepada engkau? Ya, kemudian Hudzaifah mengatakan, tidak. Dan setelah ini aku tidak akan membuka lagi, karena ini rahasia, ya, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-7, as-sana'u 'ala Allah tabaraka wa ta'ala bikaunihi ghafirudz dzunub. Memuji Allah bahwa Allah itu pengampun semua dosa. Jadi hadis ini berisi tentang pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, bahwa Allah Rabb kita mengampuni segala dosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafuru ar-rahim. Hendaknya kita baca dan wajib hafal, ya. Dan jangan lupa kita baca doa ini di tasyahud. Faedah yang ke-8, annahu la ahada yaghfiru dzunuba illa Allah. Falau ijtama'a al-khalqu kulluhum ala an yatahammalu anka sayyi'atan lam yatamakkanu aw an yadrahu anka sayyi'atan lam yatamakkanu wa dzalika li anna al-maghfirata takunu min Allah wahdah. Jadi faedah yang ke-8, tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Sekiranya semua makhluk berkumpul, sekali lagi, seandainya semua makhluk berkumpul untuk memikul, menanggung satu dosa dari Anda, satu dosa dari antum, maka tidak mungkin bisa. Atau seandainya semua makhluk ingin melemparkan satu dosa yang antum miliki, dilepaskan, mereka juga tidak akan sanggup, ya, karena ampunan itu dari Allah semata. Li'anna al-maghfirah minallahi wahdah. Oleh karena itu, di Islam tidak ada orang yang khusus tugasnya untuk penebusan dosa, sebagaimana di ajaran Nasara, ya, pendetanya duduk siap, orang datang bayar berapa atau bagaimana, atau enggak bayar enggak tahu saya, kemudian nebus dosa, ya, ini enggak ada. Makanya tidak benar berfatwa bagi orang untuk bayar
kafarat berapa tahun nggak sholat sebagai penebus tidak sholat, itu nggak ada dalam Islam. Dulu Anda ingat di masa pandemi, ya, datang seorang ibu-ibu, ikhwan, bawa anak kecil, nangis dengan wajah yang ketakutan. Dia salam di depan rumah anak, saya bilang waalaikumsalam. Kemudian dia bilang, ini rumah Pak Ustadz. Ya. Emang ibu siapa? Dari mana? Saya rumahnya di sana Ustadz, ngontrak. Siapa yang ngasih tahu? Orang sekitar sini. Ada yang bisa ibu tanyakan, ditunjukkan ke sini. Oh, thayyib. Ada apa masalahnya ibu? Sepekan yang lalu suami saya meninggal. Kemudian ada orang dianggap pinter di situ, suruh bayar kafarat dari suaminya karena enggak sholat. Berapa kafaratnya? Sekian, ya, sekian. Ajib. Sedangkan saya Ustadz, untuk bayar kontrakan saja enggak sanggup, apalagi corona sekarang, makan susah. Subhanallah. Lihat ikhwan, ini baru satu ketahuan, ya. Saya bilang sesat ini bu, nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak bener, ya. Langsung bukan bantah, langsung kasih tahu ilmunya, nggak ada, saya bilang, ya, nggak ada bayar beras, kafarat bayar beras atau tebusan sekian duit karena nggak sholat, atau khawatir karena nggak sholat supaya suaminya seneng dikuburnya, nggak ada, ya, gitu. Nah, fatwa yang semacam ini ternyata ada di masyarakat. Makanya ikhwan Allah muliakan, ya, ilmu itu kita sebarkan, dakwah terus, ya, dan belajar, ya. Alhamdulillah setelah datang berubah, wajahnya sedikit teringankan bebannya, ya, beban yang memberatkan pikirannya, berat dunia, berat pikiran tuh, ya. Subhanallah. Nah, ini ada, nggak ada penebus dosa. Kalau seseorang di antara kita berdosa, taubat sama Allah, istighfar, dan di antara caranya baca doa ini yang diajarkan oleh manusia terbaik, oleh Nabi yang paling utama kepada manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul, di amalan yang terbaik, yakni amalan sholat, ya. Apa doanya? Hafal kan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Faedah yang ke-9, faedah yang ke-9, annahu yanbaghi idza sa'ala al-insanu syai'an an yas'ala a'la ma yakunu mimma yumkinu an yasila ilayhi liqaulihi faghfirli maghfiratan min indika haitsu adafaha ila indillah wa ma'lumun anna al-ata' min al-karimi yakunu katsira. Subhanallah. hendaknya seseorang apabila meminta sesuatu, minta yang paling tinggi yang mungkin dia dapat, minta yang paling tinggi yang mungkin didapat. Dalilnya apa? Faghfirli maghfiratan min indika, ampunilah aku dengan ampunan dari sisi engkau. Ada yang lebih tinggi dari Allah? Tidak ada, ya. Gimana di sini kata Syekh Utsaimin, Allah menyandarkan ampunan langsung dari sisi Allah, ya.
atau Rasul ya, di sini Rasul menyandarkan ampunan kepada Allah langsung dari sisinya. Wa ma'lumun, dan merupakan sesuatu yang maklum, annal ata' minal karim yakunu katsira, bahwa pemberian dari Allah yang maha dermawan itu banyak, pemberiannya itu sangat banyak ya. Jadi ayat yang mulia ini, hadis yang mulia ini, hadis yang mulia ini mengajarkan kita optimis, dan mengajarkan kita tentang yang namanya ulul himmah. Ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Ya, kita nggak boleh cita-cita kita ini lemah, nggak boleh. Ya, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Itu doa minta yang tinggi, ya. Dan bagi Allah maha mampu. Kita kalau ngapalin Quran, misalkan targetnya juz amma, juz amma targetkan selesai, misalkan berapa, sebulan, misalkan targetnya 3 bulan, misalkan antum sebulan sudah selesai, itu misal ya. Seandainya ada target, antum kasih target yang paling tinggi gitu. Jadi ulul himmah ya. Faedah yang keberapa? Ke-10, annal abda muhtajun ila maghfiratin lima waqa'a minhu min sayyi'at wa ila rahmatin lima yastaqbilu min hayatihi. Ini sangat penting sekali, ikhwan. Jadi semua faedahnya sangat penting. Jadi yang ke-10 ini, hamba itu butuh kepada ampunan, butuh kepada ampunan Allah, ampunan Allah dari dosa kita yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, dan butuh kepada rahmat Allah untuk menghadapi masa yang akan datang dari kehidupan kita. Makanya doanya, faghfirli maghfiratan min indika warhamni, bukan maghfirah saja tapi warhamni, ampunilah aku, maksudnya dosa-dosa yang telah lalu. Kita minta agar Allah ampuni, kemudian dan rahmati aku untuk masa depan, menghadapi masa depan. Allah kasih rahmat. Di doa ini penting. Makanya doa ini hendaknya kita selalu perhatikan, jangan kita tinggalkan ya. Masuk Isya belum, akhi? Sudah? Baik. Iya. Kalau sudah masuk Isya, insyaallah kita tunda. Habis Isya kita lanjutkan sedikit, satu faedah lagi, faedah yang ke-11 ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan pakai kertas ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik. Ada ikhwan yang antum bilang ngulang faedah itu belum. Faedah apa? Asma wa sifat tawassul. Sudah. Ya, jadi Syekh Utsaimin menyebutkan 7
jenis tawasul yang dibolehkan, ya. Yang pertama, tawasul dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, tawasul dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawasul dengan menyebut af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tawasul dengan keimanan. Tawasul dengan keimanan. Yang kelima, tawasul dengan amal soleh. Yang keenam, tawasul dengan menyebut keadaan seorang yang berdoa. Dan yang ketujuh, tawasul meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Nah, itu. Ya, baik. Kemudian faedah yang terakhir, adalah itsbatu hadzainil ismainil karimaini ila Allah azza wa jal. Hadis ini menetapkan dua nama Allah yang mulia, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Al-Ghafur dan Ar-Rahim, ya. Dan dua nama Allah yang mulia ini termasuk sifat muta'addiyah. Termasuk sifat muta'addiyah. Jadi sifat itu ada sifat lazimah, ada yang muta'addiyah. Sifat lazimah ini sifat-sifat yang khusus bagi Allah, yang tidak berpengaruh langsung kepada makhluk. Laisa laha ta'addin lil makhluqat. Contoh sifat istiwa, contoh sifat ad-dhahik, Allah tertawa, ya. Kemudian yang kedua sifat muta'addiyah. Nah, dua nama ini termasuk di antara sifat-sifat muta'addiyah. Sifat muta'addiyah ini, ketika kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat Al-Ghafur, yang pertama kita harus yakini adalah, yang pertama, ya, kita menetapkan bahwa nama ini adalah namanya Allah, bahwa Allah memiliki nama, namanya Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Muhyi, Al-Mumit, ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ini yang pertama. Yang kedua, itsbatu ma dalla alaihi min sifat, menetapkan sifat yang ditunjuki oleh makna tersebut, menetapkan sifat yang dikandung oleh makna oleh nama tersebut. Jadi menetapkan nama, yang kedua menetapkan sifat yang dikandung dari makna tersebut, yang tergandung dari nama tersebut. Kalau Al-Ghafur berarti sifatnya apa? Ya, maghfirah. Kalau Rahim sifatnya rahmah. Kalau Muhyi sifatnya ihya yang menghidupkan. Kalau Mumit sifatnya imatah, itu sifatnya. Ini yang kedua. Yang pertama menetapkan nama, yang kedua menetapkan sifat dari nama tersebut. Yang ketiga, al-iman bima yatarattabu ala hadhihi sifah min al-athar, menetapkan pengaruh dari sifat tersebut, menetapkan pengaruh dari sifat tersebut. Jadi kalau kita menetapkan nama Allah Al-Ghafur, kita yakini juga bahwa Allah memiliki sifat namanya maghfirah. Kemudian pengaruhnya Allah mengampuni dosa hamba.
Allah mengampuni dosa hamba. Kalau kita tetapkan nama Ar-Rahim, Ar-Rahim kita tetapkan bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahim, sifatnya rahmat, ya. Kemudian yang ketiga, pengaruh dari sifat tersebut apa? Mengasihi hambanya, mengasihi hambanya, ya. Taib. Ini saja yang bisa kita bahas, ikhwannya Allah, ya kan? Ya. Ada pertanyaan, tapi nggak bisa semuanya kita bahas karena waktunya sudah habis dan sudah malam. Juga bukan PR ya, bukan PR. Iya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Di antaranya yang pertama, apakah berdosa seorang anak menyuruh ibunya bercerai dengan suami barunya lantaran suami barunya itu telah nampak maksiat besar yang dilakukan, ya, seperti berkhianat dengan amanah pernikahan, tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya, dan kemungkaran lainnya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya. Nah, taib. Yang pertama yang dilakukan oleh anak, ya, nasihati keduanya, nasihati bapak, suami dari ibu, ya, nasihati baik-baik, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah, ya. Dan seandainya memang tidak kasih nafkah, kemudian ada beberapa kemungkaran yang besar misalkan, ya, tapi nggak disebutkan khianatnya bagaimana, ya, ya, mungkin masih menutupi. Kalau memang sudah dinasehati tetap seperti itu, ya, dan anak misalkan masih ada hubungan dengan ibu, terganggu hubungannya nanti dan seterusnya, ya, sekedar saran kepada orang tua tidak masalah, ya, karena wajib bagi seorang suami ketika sudah menikahi seorang wanita wajib ngasih nafkah dan wajib memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya, walaupun itu bukan anak sendiri. Tentang nafkah, Allah Ta'ala berfirman, yunfik dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaknya orang memiliki keluasan memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya, dan orang yang rizkinya disempitkan oleh Allah hendaknya memberikan nafkah sesuai dengan kesempitannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini kata Allah. Dari sini ulama menyebutkan nafkah itu wajib suami memberikannya ke istri, dan nafkah itu ada 3. Ada nafkah orang musir, orang kaya, nafkah pertengahan, dan nafkah orang yang susah. Dan nafkah itu dilihat dari keadaan suami, kondisi suami, bukan kondisi istri, ya.
Jadi kondisi suaminya dilihat apakah dia termasuk orang kaya atau sedang atau miskin. Wajib keluarkan nafkah, apakah setiap bulannya atau tiap hari, diatur ya, atau setahun untuk 1 tahun. Tapi wajib ngasih nafkah untuk istri. Kalau enggak ngasih nafkah, berdosa, telah menyia-nyiakan istri ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika seorang laki-laki dia sudah beristri ya, maka itu kewajiban dia menjaga dari api neraka, kasih didikan agama ya, kasih contoh yang baik ya, contoh yang baik, ibadahnya, baca Qur'annya, semangatnya, thalabul ilminya, dan seterusnya ya. Kemudian kalau seandainya ya si suami tadi taubat, alhamdulillah. Kalau seandainya suami tadi taubat, alhamdulillah. Kalau seandainya belum, bersabar, terus kasih nasihati, karena meminta cerai ini urusan terakhir. Kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, ya tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana kira cukup karena sudah malam ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya minta maaf ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Mudah-mudahan ada kesempatan, tapi tidak janji ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.